Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haniful Salam, BP 181100153. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ERP, Enterprise Resource Planning, dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan kelas 5 SIC. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang ERP, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur yang bertugas mengintegrasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan tersebut. ERP ini memiliki beberapa tahap perkembangan perencanaan. Tahap yang pertama yaitu tahap EOQ atau Economic Order Quantity dan perangkatnya. Economic Order Quantity adalah upaya untuk mengatur jumlah stok supaya biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan menjadi seefisien mungkin dan menjaga agar persediaan stok tetap stabil. Perangkat yang dimaksud itu berupa persediaan pengaman, bill of materials, perintah kerja, dan sebagainya. Tahap Economic Order Quantity ini mulai berkembang sekitar tahun 1950-an. Perencanaan pengadaan barang secara tepat waktu atau just-in-time inventory control juga merupakan pengembangan perencanaan kebutuhan material, namun baru dikembangkan tahun 1980-an sebagai pendukung MRP dan MRP2. Dalam perhitungan Economic Order Quantity, terdapat dua unsur penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu biaya pemesanan dan penyimpanan. Biaya pemesanan ini meliputi hal-hal yang perlu dibayarkan oleh perusahaan selama proses pengiriman pesanan, sedangkan biaya penyimpanan dihitung sejak barang sudah diserahkan oleh pihak kurir atau pengirim kepada perusahaan. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu MRP atau Materials Requirement Planning. MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang yang tergantung pada item di tingkat level yang lebih tinggi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicki dari GI Cash Company pada sekitar tahun 1965. Tahap ini berkembang untuk memenuhi keperluan material yang tergantung dari keperluan material lain. Formula EOQ dan sebagainya kurang mendukung keperluan ini, yang terutama diperlukan untuk perencanaan keperluan bahan mentah dan pendukung untuk manufaktur produk. MRP selalu berkembang sesuai dengan tuntunan perkembangan teknologi dan tuntunan terhadap sistem perusahaan. Sampai saat ini, perkembangan MRP terjadi sampai dengan 4 kali dan tidak tertutup untuk masa yang akan datang. MRP akan berkembang terus. Tahap yang ketiga yaitu MRP2 atau Manufacturing Resource Planning. MRP2 ini merupakan suatu sistem informasi manufacturing formal dan eksplisit yang mengintegrasikan fungsi-fungsi utama dalam industri manufaktur, seperti keuangan, pemasaran, dan produksi. Tahap ini diberi singkatan MRP2 untuk membedakan dengan MRP atau Materials Requirement Planning, karena nama tersebut apabila disingkat akan sama. Tahap ini adalah tahap pengintegrasian perencanaan kebutuhan material dengan kebutuhan perusahaan yang lain, seperti perencanaan bisnis, perencanaan produksi, dan sebagainya. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1975. Tahap yang keempat yaitu RP atau Enterprise Resource Planning. RP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. RP ini penyempurnaan dari MRP2, di mana digunakan pengembangan teknologi terakhir, termasuk teknologi informasi dan cakupan perkembangan perencanaan lebih luas lagi. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 1990. Dan tahap yang terakhir itu tahap kelima, tahap ERM, Enterprise Resource Management. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari ERP. Dalam ERP cakupannya adalah hanya perencanaan, sedangkan dalam ERM cakupannya menyangkut fungsi-fungsi manajemen yang lain. Tahap ini mulai dikembangkan sekitar tahun 2000. ERM ini menjelaskan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan mengelola akses pengguna ke sumber daya jaringan secara efisien.
IRM, manajemen sumber daya perusahaan, juga menjelaskan perangkat lunak yang mengelola semua aset dan sumber daya perusahaan, termasuk aplikasi dasar seperti buku besar, hutang piutang, serta manufaktur, inventaris, dan sumber daya manusia. Mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai tahap perkembangan perencanaan dari ERP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.